Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iksan Zikri, dengan nomor PP 1911072020, dari Politeknik Negeri Padang, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, dan mengikuti pelatihan FSGA Drive Test. Dan di sini saya akan membuat video mengenai presentasi final project. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan work test. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, buka software Temps Investigation. Dan yang kedua, pilih jenis WordPress yang diinginkan. Dan di sini saya memilih Investigation LTE, CDMA, dan GSM, seperti tampak di gambar di bawah ini. Dan selanjutnya adalah tunggu hingga masuk ke softwarenya dan tampilannya akan seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya pasangkan equipment. Di sini saya menggunakan Samsung Galaxy S5 seri SM G9001 dan aktifasikan. Setelah aktivasi, masukkan informasi berupa nomor handphone yang diinputkan pada equipment seperti gambar di bawah ini. Setelah equipmentnya tersambung dengan Temps, lalu kita aktifasikan equipment tersebut dengan mengklik tombol centang ini. Dan selanjutnya adalah memasukkan map. Map yang akan kita masukkan di sini adalah berformat BMP atau tab. Dan di sini dan pertama kita masuk ke menu map, lalu open map di sini yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya klik kanan pada map dan klik view entry layer dan pilih map yang dibuka tadi atau nama file map yang dibuka tadi, dan klik pinpoint dan letakkan pada posisi awal work test seperti gambar di bawah ini. Nah, ini untuk pinpointnya. Dan langkah selanjutnya adalah memasukkan stepnya dengan mengklik menu Control and Config di bawah ini. Lalu kita masukkan scriptnya dengan mengklik Open Script seperti yang ditunjuk pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya, setelah memasukkan script, kita coba untuk validate script tersebut apakah ada error atau tidak. Setelah itu, jalankan scriptnya dengan mengklik Run di menu script seperti yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Dan setelah di run, apabila scriptnya telah aktif, akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah proses melakukan log file. Pertama, setelah semua disiapkan, maka kita lakukan perekaman data atau recording. Klik start recording seperti pada gambar dan masukkan lokasi file yang ingin disimpan. Ini tanda untuk start recordingnya. Dan selanjutnya adalah proses perekaman data sedang berlangsung. Sebelum itu, jalankan dulu scriptnya dan lakukan proses work test dengan mengikuti arah map yang telah diinputkan. Klik poin-poin yang telah dilalui pada map seperti gambar di bawah ini. Jadi ini jalur yang kita ikuti saat melakukan work test indoor. Setiap jalur kita berikan pinpoint. Dan selanjutnya adalah setelah pengambilan data selesai, kita stop recording dan proses work test tersebut telah selesai. Dan jika ingin mengambil data work testnya, putuskan kembali equipmentnya dan open log filenya dengan cara klik log file pada menu atas ini dan klik open log file, dan jangan lupa setelah itu klik fast forward seperti gambar di bawah ini. Lalu kita bisa mengambil data dari work test kita tadi, seperti signaling, overview,
data, dan lain-lain. Dan di sini selanjutnya adalah langkah untuk report generator. Yang pertama adalah putuskan equipment terlebih dahulu. Close log file yang tadi kita open, lalu lihat ke menu log file di atas. Ini pilih report generator dan pilih data work test yang telah diambil tadi dan tentukan lokasi outputnya dan berikan nama output filenya dan tunggu hingga proses selesai. Berikut adalah contoh. Ini adalah contoh dari hasil report generator. Dan ini adalah parameter RSCP. Dan jika dianalisa parameter RSCP ini, grafik menunjukkan nilai RSCP hasil pengukuran. RSCP atau Received Signal Kode Power menunjukkan nilai daya yang diterima oleh UA. Nilai yang terukur bervariasi antara min 85 hingga min 55 dBm. Jumlah data terbanyak bernilai 80. Maaf, di PPT salah. Dengan rata-rata sebesar 76,06 di sini. Berdasarkan standar KPI, RSCP bernilai excellent jika memiliki rentang antara min 74 hingga min 15 dBm. Bernilai best jika memiliki rentang nilai antara min 81 hingga min 74. Bernilai good jika memiliki nilai antara min 88 hingga min 81 dBm. Dan bernilai poor jika bernilai antara min 95 hingga min 88 dBm. Dan akan bernilai bad atau buruk jika memiliki rentang antara min 120 hingga min 95 dBm. Berdasarkan rentang nilai tersebut, dengan nilai rata-rata RSCP min 76,06 dBm, maka dapat disimpulkan bahwa RSCP atau parameter RSCP yang kita ukur tadi bernilai best. Dan selanjutnya adalah data ECNO yang kita dapatkan saat melakukan praktek work test tadi. Dan analisanya adalah grafik ini menunjukkan nilai ECNO yang terukur. ECNO menunjukkan kualitas sinyal yang diterima oleh UE. ECNO merupakan perbandingan antara energi per keping sinyal informasi dengan gangguan sinyal atau noise yang menyertainya. Dapat dilihat bahwa nilai ECNO yang terukur berkisar antara min 10 hingga min 2 dB. Dapat dilihat di gambar. ECNO yang terukur paling banyak bernilai min 4 dB dengan rata-rata bernilai min 4,8 dB. Berdasarkan standar, jika ECNO bernilai antara min 4 hingga 0 dB, maka termasuk kategori excellent. ECNO bernilai antara min 8 hingga min 4 dB, termasuk kategori best. Jika ECNO bernilai min 12 hingga min 8 dB, termasuk kategori good. Dan apabila ECNO bernilai antara min 15 hingga min 12 dB, bernilai poor. Dan jika ECNO bernilai min 34 hingga min 15 dB, maka termasuk kategori bad. Berdasarkan rentang nilai tersebut, maka ECNO yang terukur dapat disimpulkan bernilai best karena memiliki nilai rata-rata sebesar min 4,86 dB. Selanjutnya adalah poin berikutnya, yaitu pengambilan data user experience. Dan di sini salah satu user experience adalah ping test. Dan langkah-langkahnya adalah pertama, buka software Terms Investigation. Kedua, hubungkan HP dengan kabel data ke laptop. Dan ketiga, selanjutnya pasangkan equipment dan
dan aktifasikan seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya memasukkan script dengan mengklik Ctrl and Config dan pilih Open Script menggunakan scripting test yang telah disediakan. Tampilan seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya adalah validate script yang telah dimasukkan tadi, apakah terjadi error atau tidak. Dan apabila telah tidak terjadi error sama sekali, maka scriptnya bisa kita run atau bisa kita jalankan. Setelah dijalankan tadi, langsung saja kita start recording untuk perekaman data dan memasukkan logistik file yang ingin disimpan. Dan langkah berikutnya adalah setelah pengambilan data selesai, maka kita stop recording. Dan selanjutnya adalah deaktifkan lagi equipmentnya. Dan selanjutnya adalah proses pengambilan data. Pertama, klik log file pada bagian atas. Setelah kita klik, maka kita open log file yang tadi kita simpan atau yang tadi kita rekam. Setelah itu kita fast forward. Dan selanjutnya kita bisa mengambil data dari ping test kita tadi seperti data signaling, overview dan lain-lain. Dan pengambilan data user experience lainnya adalah upload dan download. Dan di upload, langkah-langkahnya adalah pertama, buka software Terms Investigation. Kedua, hubungkan HP dengan kabel data ke laptop. Ketiga, pasangkan equipment dan aktifasikan seperti gambar ini. Diaktifkan equipment yang terdeteksi. Dan selanjutnya adalah memasukkan script dengan mengklik Ctrl and Config di bawah sini dan Open Script yang ditunjuk ini menggunakan script upload yang telah disediakan. Dan selanjutnya adalah setelah memasukkan script tadi, coba validate scriptnya apakah ada error atau tidak. Dan setelah tidak ada error, maka jalankan scriptnya dengan mengklik run di menu script yang tanda panah ini. Dan selanjutnya adalah klik start recording dan masukkan lokasi file yang inginkan untuk perekaman data. Setelah data sudah direkam, stop recording dan deaktifkan lagi equipmentnya. Lalu datanya dapat kita ambil dengan cara klik log file di menu atas dan jangan lupa fast forward seperti gambar ini. Setelah itu kita bisa mengambil data dari upload kita tadi seperti signaling, overview dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah proses report generator dari upload tadi. Pertama, putuskan equipment terlebih dahulu, stopkan segala aktivitasnya, atau open log file. Setelah itu, klik log file kembali, pilih report generator seperti gambar di bawah ini, dan pilih data upload yang telah diambil tadi, dan tentukan lokasi outputnya dan berikan nama output filenya. Lalu pada menu properties pilih RLC UL throughput. Klik OK dan tunggu hingga proses selesai. Dan inilah contoh dari data report generator. Dan inilah contoh dari data report generator yang kita dapatkan tadi. Nih. Dan data user experience selanjutnya adalah download. Sebenarnya langkah-langkah untuk mengerjakan download throughput ini adalah hampir sama dengan yang upload, tapi yang membedakannya adalah waktu kita memasukkan script atau scriptnya berbeda. Yang tadi upload dan yang sekarang download. Dan selebihnya langkah-langkahnya sama: validate, run, recording,
Lalu setelah itu stop recording, dan pengambilan datanya adalah dengan cara log file, open log file, fast forward. Dan yang membedakannya lagi adalah saat pengambilan data download dan upload adalah saat report generator, yang mana langkah pengambilan report generatornya sama log file dan pilih report generator. Dan selanjutnya gimana yang tadi ya, kita ambil RLC UL throughput, dan kalau di downloadnya kita mengambil RLC DL throughput, DL download. Dan selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu melakukan analisa drive test pada jaringan 4G. Di sini saya menggunakan script 4G BU1 MS2 upload, dan di sini saya menganalisa beberapa titik bad spot berdasarkan parameter sinyal yang telah dites atau dipraktekkan. Dan pada gambar pertama ini adalah titik bad spot pada sinyal berwarna hijau. Dan pada titik ini dapat dilihat di mana pada RSRP berada pada indikator yang buruk, yaitu min 67,5, sedangkan RSRQ berada pada indikator yang baik, yaitu min 12. Dan untuk mengatasi permasalahan ini adalah menumpang pada BTS provider yang terdekat, atau karena BTS yang melayani MS terlalu jauh sehingga dibutuhkan set baru yang terdekat dengan titik bad spot. Jadi solusinya adalah membuat BTS baru yang terdekat dengan titik bad spot yang bermasalah. Dan di gambar kedua adalah titik parameter atau titik sinyal yang berwarna kuning, yang berwarna merah. Dan pada titik ini dapat dilihat di mana RSRP berada pada indikator yang buruk, yaitu min 90,38, sedangkan RSRQ berada pada indikator yang kurang baik, yaitu min 12,96. Dan untuk mengatasi permasalahan ini adalah menumpang pada BTS provider yang terdekat, atau karena BTS yang melayani MS terlalu jauh sehingga dibutuhkannya new site baru yang terdekat. Dan solusinya adalah membuat BTS baru atau menumpang ke BTS terdekat pada titik tersebut.